Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang dinamika partikel. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa dari kalian yang ingin memimpin doa? Saya Bu, Ya, silahkan. sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doanya. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu dinamika partikel itu apa? Tahu Bu. Ya. Nah, jadi sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu ya dinamika partikel itu apa. Jadi dinamika ini adalah gerak yang terjadi akibat adanya gaya. Nah, karena gaya ini bersangkutan dengan bendanya, maka partikel itulah yang dinamakan dengan bendanya. Jadi ini akan Ibu lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, dinamika partikel ini dapat kita lihat seperti pada saat naik elevator. Nah, jadi kan di sana kalau kita berdiri di elevator itu ada gaya kan yang bawa kita naik dan ada yang bawa kita turun. Ada juga. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari dinamika partikel. Nah, pada dinamika partikel ini ada terbagi menjadi 3 hukum Newton. Jadi 3 hukum Newton ini ada yang dikenal dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton saja dulu. Nah, tujuan dari pembelajarannya ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai konsep hukum 1 Newton. Baik, kita akan mulai pembelajaran yaitu hukum 1 Newton ya. Nah, di sini Ibu akan tuliskan dulu ini hukum 1 Newton. Newton itu adalah jika resultan gaya pada suatu benda itu sama dengan 0, benda yang mula-mula diam ini akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Maksud dari resultan gaya di sini adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalkan nih, ada meja yang diam, terus meja diam itu didorong oleh seseorang itu dengan gaya misalkan 2 Newton. Nah, berarti benda itu akan bergerak karena diketai oleh gaya. Lalu, kenapa jadi kalau dikaitkan dengan hukum 1 Newton ini, benda resultan gayanya tadi kan tidak sama dengan 0, maka bendanya itu akan bergerak. Tetapi kalau gayanya tidak terus-menerus dilakukan, maka bendanya akan diam karena pada dasarnya benda itu tadi kan awalnya diam. Sedangkan bisa juga dengan gaya di sini, misalkan sebuah meja itu didorong ke kanan dengan gaya misalkan 5 Newton. Lalu ada lagi di sisi sebelahnya yang mendorong meja itu ke kiri
dengan besar 5 newton, maka resultan gaya yang dihasilkan itu kan sama dengan 0. Di situ berarti bendanya akan tetap diam karena resultan gayanya itu sama dengan 0. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Nah, ini nanti bisa diingat ya untuk bunyi hukum 1 Newtonnya. Sementara itu, ini Ibu hapus dulu ya. Nah, ini adalah persamaan matematis dari hukum 1 Newton. Jadi kalian bisa mengingat bunyi hukum 1 Newton itu dengan persamaan ini saja. Dengan begitu kalian akan lebih mudah mengingatnya bahwa hukum 1 Newton itu adalah resultan gaya yang hasilnya itu sama dengan 0, maka bendanya akan tetap diam jika benda tersebut diam. Namun bendanya akan bergerak jika bendanya itu awalnya juga bergerak. Nah, jadi contohnya ini misalkan ya, di sini ada sebuah benda. Nah, ini seperti Ibu jelaskan tadi, ada 2 gaya yang bekerja. Nah, F1 dan F2 ini adalah resultan gayanya. Yang ini, sigma F. Nah, untuk menentukan resultan gayanya ini, kita lihat dari arahnya. Resultan gaya sama dengan, ini F1, karena berlawanan arah dengan F2, maka F2-nya ini negatif, jadi negatif F2. Ini untuk menentukan sigma F-nya. Kalaunya berlawanan arah seperti ini. Tapi kalaunya nanti searah, misalkan F2-nya ini di sini, berarti di sini F2-nya positif. Jadi kalaunya searah itu positif, kalaunya berlawanan arah gayanya itu masih negatif. Paham ya? Nah, selanjutnya ini itu akan dijelaskan, membacakan saja ya. Nah, hukum 1 Newton ini menggambarkan bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya. Hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelambaman. Selanjutnya ini ada contohnya, yaitu pada saat, ini contoh yang tadi Ibu sampaikan di awal, itu adalah contoh dari dinamika partikel ya, pada saat menaiki elevator. Nah, kalau di sini, ini ada, selanjutnya akan Ibu jelaskan, ini adalah contoh dari hukum 1 Newton. Contoh dari hukum 1 Newton ini ketika kita berdiri dalam bis. Nah, dalam bis itu, bisnya melaju dengan kencang. Lalu pengemudi ini tiba-tiba menginjak rem sekaligus menghentikan mobil. Nah, apa yang akan terjadi? Biasanya kalau mobilnya itu melaju kencang, terus direm, apa yang akan terjadi dengan diri kita yang sedang berdiri? Jadi Bergerak, berarti terdorong ke depan kan? Karena pada saat direm. Nah, jadi pada saat terdorong ke depan ini, kenapa? Karena hukum kelambanan tadi. Nah, pada saat kita bergerak ke depan bersama bus, cenderung tetap mempertahankan keadaan gerak ke depan. Karena kan pada saat mobil bergerak itu kan ke depan, lalu direm, maka badan kita itu juga akan terdorong ke depan. Inilah yang disebabkan oleh hukum kelambaman. Kita mempertahankan gerak ke depan, berarti kita terdorong ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, bagaimana kalaunya pada saat kita memasuki masuk tol dengan menggunakan sabuk keselamatan. Nah, ini maksudnya untuk apa? Ada yang bisa menjelaskan? Contoh sederhananya, misalkan kita di dalam mobil kan disuruh memakai sabuk keselamatan kan? Nah, mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan.
karena hubungan apa sih ini namanya hukum Hukum kelembaban. kelembaban, hukum 1 Newton nggak sama aja. Karena hukum 1 Newton tadi Bu ada tidak terdorong ke depan, jadi ada penghalang yaitu sabuk pengaman agar kita tidak terdorong ke depan itu nanti Bu. Oh iya, terima kasih, jawabannya sangat bagus ya. Jadi sabuk keselamatan itu digunakan supaya kita tidak terdorong ke depan kalaunya pada saat rem itu diinjak oleh pengemudi, jadi kita tetap aman. Dari itu adalah pengaplikasiannya ya, pengaplikasian dari hukum 1 Newton. Nah, dari penjelasan dan tadi temannya juga ada menjelaskan apakah ini itu Sudah paham Bu. sudah paham, alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin pembelajaran kita itu sampai di sini ya. Cuman sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kesimpulan dari pembelajaran pada hukum 1 Newton ini? Ada yang bisa menyebutkan bunyinya dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dulu? Ayo, silakan. Kalau diam ya diam. Kayak ini, ulangilah. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta tolong siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hukum 1 Newton tadi, yaitu bunyinya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Ayo, siapa? Saya Bu. Iya, silahkan. Tadi bunyi hukum benda yang mula-mula diam, sedangkan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat benar. Terus, bagaimana dengan pengaplikasian dari hukum 1 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu misalnya apa? Saya Bu, Iya, silahkan. pengaplikasiannya pada penggunaan sabuk keselamatan mobil. Ya, jawabannya sangat benar ya. Jadi, pengaplikasiannya ini ada pada saat menggunakan sabuk keselamatan. Nah, dari penjelasan Ibu tersebut, Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu berharap kalian bisa mempelajari kembali hukum 1 Newton ini. Dan ingat, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Newton 2. Jadi, persiapkan diri baik-baik dan pelajari terlebih dahulu materinya ya. Iya Bu. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Iya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.